perkenalkan nama saya Sandrati dengan NIM 30322111014. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Lab Kuantitatif, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial olah data time series menggunakan VAR atau VECM dengan Evius. Nah, pertama, kita harus tahu dulu apa itu VAR. VAR itu merupakan singkatan dari Vector Auto Regression. Nah, VAR ini digunakan untuk melihat respon dari variabel satu terhadap guncangan dari variabel lainnya. Yang kedua, VAR ini biasanya itu digunakan itu oleh data time series. Dan yang ketiga, VAR ini tidak menggunakan variabel bebas dan terikat. Dan yang keempat, VAR ini biasanya itu lebih sederhana daripada regresi lainnya. Nah, di sini ada data dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Data di sini adalah data bulanan. Evius, kita buka file, New York file, Word file. Karena bulanan itu kita pilih monthly, start date-nya itu 2018 sampai 2021. Kita oke. Quick, terus empty group. Nah, kita masuk ke Excel, kita copy datanya, lalu kita copy, kita masuk lagi ke Evius, kita paste. Yang pertama itu adalah data Bopo dan yang kedua adalah data ROA. Kita close. Yang pertama kita akan melakukan uji stasionaritas. Caranya kita klik pada masing-masing variabel. Pertama kita uji itu adalah di Bopo. Klik view, lalu unit test, kemudian kita tingkat level disesuaikan, kita oke. Nah, di sini ketentuannya itu seharusnya probability itu lebih kecil dari 0,5, maka data itu stasioner. Nah, hasil di sini itu adalah 0,0009 dan ini lebih kecil dari 0,05, artinya data Bopo stasioner pada tingkat level. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pada tingkat first difference. Selanjutnya kita akan melakukan uji lag optimal. Kita klik Bopo, klik juga ROA, lalu open as VAR. Nah, di sini langsung kita oke. Kita geser dulu, kemudian kita buka view, lag structure, terus lag line kriteria. Kita pilih 4 dan kita oke. Nah, di sini ketentuan dalam lag optimal itu akan melihat nilai AIC yang paling rendah atau paling minimum. Nah, tanda itu ditandai dengan bintang, berapa banyak bintang gitu. Kita klik estimate, lalu lag 2. Kalau teman-teman menggunakan lag 4 atau lag 3, maka harus diganti dengan lag yang sebelumnya itu yang menyesuaikan gitu. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya itu kita melakukan uji stabilitas VAR. Kita klik view, kemudian lag structure, lalu Erhard stable. Kita klik kan. Nah, ketentuannya pada uji stabilitas VAR itu dikatakan valid jika nilai modulusnya itu kurang dari 1. Dan di modulus ini dapat kita lihat semua nilai modulusnya itu lebih kecil dari 1. Nah, kita pilih graph, kita lihat selama titik biru ini di dalam lingkaran, maka data VAR kita atau modulus kita itu sudah stabil, teman-teman. Ketika data yang kita miliki stabil, selanjutnya yang kita lakukan adalah uji kausalitas Granger. Caranya itu kita close dulu yang ini, kemudian Bopo dan RA kita blok, kita enter,
Kita geser dulu, kemudian kita view Granger causality. Sesuaikan dengan yang hasil pada uji leg optimal yang sebelumnya. Kalau 4 maka klik juga yang pada sebelumnya. Kemudian kita oke. Ketentuan pada uji kausalitas, jika nilai probability lebih kecil dari 0,05 maka ada hubungan kausalitas. Nah, coba kita lihat. Nilai signifikannya itu tidak ada dan lebih kecil dari 0,5 dan lebih besar dari 0,05. Yang pertama, ROA tidak memiliki hubungan terhadap BOPO ataupun ROA tidak mempengaruhi BOPO. Begitu pula sebaliknya, BOPO tidak memiliki hubungan terhadap ROA ataupun BOPO tidak mempengaruhi ROA karena ini lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi VAR. Nah, kita close, kemudian kita BOPO dan ROA kita blok, open as VAR, kemudian select pakai leg 2 karena sebelumnya juga 2, kemudian kita oke. Kita geser. Ini merupakan hasil dari vektor auto regression estimate. Kalau ingin melihat persamaan modelnya, pilih representation dan ini ya teman-teman. Ini adalah hasil estimasinya, itu juga bisa kita copy teman-teman. Dan di sini kan ada 3 angka ya teman-teman. Nah, ini 1, 2, dan 3. Yang saya blok ini adalah koefisien regresinya atau koefisien variabel dalam kurungan standard error, dan yang di ini merupakan nilai terhitung. Selanjutnya kita akan melakukan uji impuls responden. Kembali ke eViews, kita klik view, kemudian pilih impuls respon, terus pilih multiple graphs. Kita periodenya ini kita bisa menyesuaikan. Periode saya ada 48, maka akan saya buat 48. Lalu kita oke. Nah, ini merupakan hasil dari grafik tersebut. Kita klik view, kemudian impuls respon. Kita klik ini. Nah, ini untuk melihat tabel satunya. Ini yang pertama, respon of BOPO terhadap BOPO, artinya respon variabel itu sendiri. Nah, dari periode pertama sampai periode ke 32, ternyata data-data BOPO pada periode sebelumnya mempengaruhi BOPO pada periode selanjutnya hingga periode ke 32. Untuk melihat lebih detailnya lagi, kita klik view, impuls respon, kita pilih table, kita klik OK. Nah, ini respon of BOPO. Respon di sini ada respon BOPO terhadap BOPO itu sendiri dan terhadap ROA, teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat responnya itu seperti ini, teman-teman. Kita scroll terus. Dan ini ada respon of ROA terhadap BOPO dan ROA itu sendiri. Cara bacanya tetap sama, artinya ketika respon BOPO terhadap ROA, ketika variabel BOPO mengalami fluktuatif, maka respon yang diberikan terhadap ROA itu, ini dia, pada periode pertama tidak memberikan dampak apapun, periode kedua responnya itu minus gitu. Bahkan minus semua terusnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan melakukan varian decomposition, teman-teman. Kita klik view,
Kemudian varian decomposition, kita klik multi graph, kita oke. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Nah ini adalah lebih mudah kita memahaminya untuk keterangannya.